Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi langkah kami, tuntun jalan kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini, Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yesus menyatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang
tidak takut akan Allah dan yang tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Berapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam pembacaan kita hari ini, kita bertemu dengan seorang ibu janda yang berjuang menuntut keadilan kepada seorang hakim dan mendapatkan pengabaian dalam waktu yang cukup lama. Bukan tanpa alasan Yesus menempatkan seorang janda dan hakim yang lalim dalam perumpamaan yang kita baca saat ini. Karena kondisi yang diceritakan dalam ayat-ayat awal sama sekali bertentangan dengan apa yang justru seharusnya dilakukan oleh hakim atau para pemimpin di Israel kepada seorang ibu janda. Contohnya dalam Keluaran 22 ayat 22. Ada perintah mengatakan seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Jadi waktu Yesus memperhadapkan seorang janda dengan hakim yang tidak berkesesuaian dengan hukum di Perjanjian Lama, kita menjadi tahu bahwa perjuangan ibu ini sangat berat dalam berhadapan dengan hakim yang tidak takut akan Allah, yang disebut hakim yang lalim, yang tidak menghormati siapapun. Tetapi kita melihat di ayat 4 dan 5, walaupun hakim itu hakim yang lalim, ibu ini terus-menerus berjuang, ibu janda ini, sampai akhirnya hakim itu luluh juga. Menarik dikatakan di ayat 5, supaya jangan terus-menerus ia datang, kata hakim itu, dan akhirnya menyerang aku. Kata menyerang aku dalam bahasa aslinya pakai bahasa Yunani hypopiase, yang secara harfiah diartikan memberi luka pada mata, memberi luka lebam. Kegigihan ibu janda ini terus-menerus datang sehingga digambarkan membuat khawatir hakim lalim itu kalau ia akan menyerang sehingga menjadi lebam matanya. Dan itu membuat hakim lalim ini tergerak hatinya dan mengerjakan kasus daripada ibu janda ini. Sebetulnya juga sangat kontekstual, karena bagi seorang janda, hakimlah yang menjadi andalan satu-satunya untuk memperjuangkan haknya. Sebab dalam hukum Yahudi, seorang yang telah menikah, dia harus keluar dari rumahnya, lepas dari keluarganya, ayah dan ibunya. Dan bila suaminya meninggal, dia menjadi sendiri. Kalau dia tidak baik-baik mengurus warisan daripada suaminya, akan menjadi masalah. Maka masalah itu satu-satunya yang dapat membelanya hanyalah seorang hakim. Maka dari sudut itu adalah sangat kontekstual kalau ibu ini berjuang sedemikian rupa supaya mendapat haknya melalui pembelaan seorang hakim. Tetapi menarik di sini,
di ayat 8 dikatakan di penghujung kisah, Yesus berkata, "Jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Apa maksudnya dengan penutup perikop yang demikian? Yesus ingin mengajarkan, lihatlah ibu janda yang gigih berjuang dengan iman yang kuat. Apakah nanti saat Yesus datang kembali, Yesus akan mendapati iman yang kuat seperti ibu janda tadi kepada kita? Atau malah iman kita menjadi luntur karena berbagai persoalan, penundaan, pengabaian, dan penderitaan yang kita alami oleh karena situasi di dunia ini? Pertanyaan Yesus, bila kita membacanya pagi hari ini, juga ditujukan kepada kita. Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara berpadanan dengan sikap iman dan daya juang ibu janda tadi dalam menghadapi penolakan, pengabaian, pergumulan, bahkan penderitaan saat Yesus datang kedua kali? Tentu yang Tuhan Yesus harapkan, kita akan menjawab, iya, saya akan sekuat ibu janda tadi dalam menghadapi pergumulan, penolakan, pengabaian, bahkan penderitaan sekalipun. Dan percaya tepat pada waktunya, Tuhan akan menjawab dan memberikan yang terbaik selalu. Ini poinnya. Tuhan ingin kita belajar menjadi kuat dalam iman saat menghadapi pergumulan, penolakan, pengabaian, bahkan penderitaan. Kenapa? Karena kita percaya Bapa kita di surga tidak akan membiarkannya. Bapa kita di surga tidak seperti hakim yang lalim. Kalau hakim yang lalim saja karena terus didesak, akhirnya menyerah, membuka hatinya untuk menolong, terlebih Bapa di surga, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan mengabaikan kita. Bila sepertinya waktunya panjang, pasti ada maksud daripada Tuhan. Dalam proses itu, mungkin Dia sedang membentuk kita, memunculkan karakter-karakter ilahi dalam diri kita. Sebagai contoh misalnya karakter kesabaran. Saudara tidak mungkin mendapat kesabaran tanpa ujian waktu, tanpa ujian penderitaan, dan masih banyak lagi nilai-nilai ilahi, karakter yang Tuhan rindukan muncul dalam diri kita. Pendamai, lemah lembut, panjang sabar, murah hati, sukacita di dalam keadaan apapun. Itu semua membutuhkan proses. Nah, kadang Tuhan mengizinkan kita berproses dengan doa yang cukup panjang. Atau Tuhan sedang mempersiapkan pengabulan doamu itu pada waktunya yang tepat. Sebab seringkali waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Bapa kita, Bapa yang baik. Kalau sekali lagi hakim yang lalim saja akhirnya menyerah karena didesak, apalagi Bapa kita yang baik, tidak akan membiarkan kita. Jadi teruslah berdoa, bila itu ada bagian dari doa kita. Dan tetap teguh sampai satu kali, teguh iman maksudnya, sampai satu kali Tuhan Yesus datang kedua kali kita dijumpai. Tuhan menjumpai ada iman yang teguh dalam kita. Selamat berproses dengan Tuhan, menjadi kuat dan teguh, dan makin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini, firman-Mu meneguhkan setiap kami.
Tuhan bukanlah pribadi yang mengabaikan kami. Tuhan adalah pribadi yang baik, penuh kasih sayang, kasih setia, agung dan mulia. Ajar kami percaya dalam perjalanan hidup kami, nanti kedatangan Tuhan kedua kali, kami akan menghadapi pergumulan, penolakan, pengabaian, bahkan mungkin penderitaan. Karena kami ada di dalam dunia yang tidak sempurna. Karena kami ada di dalam dunia yang telah cemar akan dosa, yang bertolakan dengan nilai-nilai Tuhan. Maka kebenaran firman-Mu hari ini meneguhkan setiap kami. Dan Allah Roh Kudus memampukan kami dalam proses kehidupan kami saat menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kami dijumpai ada iman yang teguh. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang bersusah, sembuhkan yang sakit, baik jasmani, terlebih jiwani dan rohani. Untuk mereka dibangkitkan dalam iman percaya dan roh yang menyala-nyala kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja di atas segala raja. Kami mau setia, kami mau melayani sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.